Apa? Kenapa emang? Ya apa? Di gue punya master teori of konspirasi nih. Wah, siapa nih? Ayo, apa yang belum kejawab tadi? Nih. Dia yang bisa menjelaskan semuanya. Halo. Teori konspirasi menurut lo apa? Konspirasi itu berawal dari bahasa Yunani ya. Conspiracius. Itu biasa dipakai waktu sejarah Spartacus menjadi seorang gladiator yang menentang absolutisme pemerintahan pada era Italia atau Julius Caesar. Justru konspirasi itu terjadi sebenarnya karena kepentingan untuk kekuasaan. Kata-kata konspirasi itu menjurutkan kepada sebuah hal negatif, menggulingkan, dan juga bisa ada kata-kata hal untuk kepentingan sendiri ataupun golongan tertentu. Itu biasa dipakai waktu Italia awal-awal. Italia. Anda berteori politik tuh para ahli-ahli pemikir ataupun penasehat-penasehat utama di kerajaan dulu waktu Julius Caesar di Italia, itu memang teori konspirasi itu dipakai untuk saling menjatuhkan peradaban gitu. Jadi teori konspirasi itu sekarang udah mulai menjalur dan mendunia, dibalut oleh peradaban yang modern. Itu menjadi tetap tujuan visi dan utama dari teori konspirasi adalah mementingkan kepentingan dari pribadi, bahkan mengalahkan kepentingan golongan, ataupun kepentingan golongan tertentu yang minoritas mengalahkan kepentingan pada mayoritas pada umumnya gitu. Itu teori umum secara general tentang teori konspirasi. Jadi maksudnya teori aku punya pertanyaan, Kak. Ya. Jadi teori konspirasi. Nama dan mana ya? Oke. Nama aku Enji, aku 19 tahun, aku asalnya dari Jakarta. Aku penganut teori ayam itu duluan daripada telur. Aku punya pertanyaan. Jadi maksudnya teori konspirasi itu dibuat sebenarnya hanya untuk mementingkan golongan tertentu dan sebenarnya itu nggak ada. Pertanyaannya adalah apa pertanyaannya? Secara mendalam apa? Telur apa ayam duluan? Jadi ayam atau telur yang lebih dulu ada? Ayam. Kenapa pertimbangannya bisa ayam? Karena menurut aku yang diciptakan duluan itu adalah binatang. Lu John berarti duluan. Nah, kalau yang lain apa? Ada kelas-kelas yang lain? Ayam sih ayam. Oh, Ayam. Yang lain apa? Jawabannya apa? Ayam Bang. Sama. Teorinya binatang duluan baru dia kawin ada telur. Nah, gitu. Iya betul Bang. Ya. Yang lain? Yang dua nih apa nih? Yang ini pro player semua. Diterima dari pro player. Kepala gua. Bingung mau pecah, kepalanya mau pecah udah pusing. Aku ayam Bang, ayam. Daripada tidak menjawab kan tidak ada pilihan. Jadi lebih baik kita jawab. Kayak dosen penguji anjing. Ayam atau telur? Ayam. Saya biar beda, biar saya telur. Oh, 1 telur, 3 ayam. Kalau kita menyukai seseorang, itu pasti yang kita tanya adalah apa yang kita lihat, kemudian baru kita bisa menyimpulkan. Ya, seorang ilmuwan dari Hungaria, Albertus Gorgiano Tretspandre, siapa lagi itu pernah berkata kepada rekanannya, seorang kontraktor dari Jati Bening, Haji Sodikin, bahwa kehidup ini bawa teori ini, bahwa ayam dengan telur, kenapa bisa ada telur? Pasti ada ayam yang bertelur, tapi tetap telur itu adalah terbuat dari ayam, karena tidak ada telur tanpa ada ayam, dan tanpa ada ayam sebelum jadi telur. Prosesnya, kalau telur itu adalah prosesinya, embrio yang kemudian digabungkan dari setelah ada hubungan antara dua ayam yang berbeda jenis, ini menghasilkan satu telur. Tidak ada hubungan dengan telur dulu atau ayam dulu. Jelas yang benar adalah ayam terlebih dahulu. Bukan karena ayam yang terciptakan, bukan. Tapi karena ayam itu memang spesies sebelumnya itu adalah genetika Alfredo Transescio. Itu bahasa dari biologinya. Yang artinya adalah hewan ungas yang dapat dipelihara di tengah-tengah pemukiman. Gitu. Jadi lebih dulu ayam daripada telur. Karena kenapa? Konteksnya ayam memang bertelur. Ada telur yang berayam. Ya, tidak ada pernah telur yang berayam. Jadi ayam yang bertelur, ya.
Ya, Apa aja? Ada satu pertanyaan nih, Bang. Tuh. Mau nanya Ya. Bang. Sebutkan nama, Eh, nama, nama umur, saya Herli Julansyah. Udah. umurnya, Umur 25. pekerjaan, Eh Main Pro player. Anjing mau tahu nih, ntar dah. pro player PUBG Mobile. Oke. Aku ada mau nanya nih Bang. Jangan-jangan telur duluan. Kenapa aku bisa bilang telur duluan? Jangan-jangan ini dari dinosaurus dia tuh berhubungan sama atau bersama burung gitu loh. Burung. Terus mereka bertelur. Jadilah ayam. Jadi bulu-bulu yang di ayam itu dari burung. Iya kan? Dia bertelur tuh. Dia berevolusi nih. Hubungan antara dua makhluk. Masuk akal nggak? Sebelum dilanjutkan, maaf. Anda udah tes urin belum? Tes urin di ya, takutnya masih ada ini kan. Awaknya. Itu masuk akal loh. Evolusi. Berpendapat boleh. Kita ini adalah sebagai generasi penikmat kemerdekaan. Ingat, kita sebagai generasi penikmat kemerdekaan. Dosen udah gua hire dosen gua ini dosen konspirasi tuh. Iya, Cok, asli. Iya kan Matthew? Iya kan? Jadi burung nggak mungkin bisa punya anak. Alviozo, Vikio, Prastio. Burung itu berbeda dengan ayam. Satu-satunya burung itu yang bisa berkomunikasi dari semua hewan unggas yang ada adalah itik. Ya, terbukti ada burung yang bisa masuk ke itik. Itu ada. Itu sama satu aja. Oh, udah serius nih. Ya, jadi sebenarnya burung yang bisa masuk ke itik itu hanya burung Iki Prasetyo ke dalam. ya goti. Burung masuk ke itik itu ada sekali ya. Yang lain belum ada. Konspirasi. Bapak mau minum dulu ya. Terus ya. Lanjutin ya. Ini kayak hanya Geraldine. Hah? Apa Geraldine? Di Bali lu tau banget lokasinya anjing di Bali. Iya kan? Gimana teori konspirasinya? Oke ya. Oh, oke. Benar. Oke. Gue aja nggak tahu dia ngomong apaan, Met. Bikin dong nanti barengan. Itu kok. Iya. Jadi ini di apa? Konspirasi Tapi Aku- masuk Ada akal nggak sih? pertanyaan lagi? Bang? tapi aku setuju loh. Teori Sama Jeksi kan? evolusi itu bisa Sama Jeksi kan? jadi, Iya, iya iya, Jeksi masuk kamu akal, keren. semua masuk akal. Asli. Aku Jeksi tiba-tiba keren. kepikiran gitu loh. Iya. Enggak, aku Enggak, serius. teorinya burung Emang sama bisa. burung nggak mungkin bisa bersatu, men. Hah? Ya kan? Kan Enggak, ini Betina jantan namanya Jeksi, betina jantan. Gue udah capek nih. Konspirasi lagi ke dia lagi lah. Gue udah Aku mau pusing. nanya, kakak menurut kakak bumi itu bulat atau datar? Waduh, astagfirullahaladzim. Lihat siapa nih? Kenapa? Bumi itu datar apa bulat? Nah, ini gue temen nih. Ini sih harusnya kita ketemu ya, biar lebih membahas yang lebih Intens. Bumi datar apa bulat? Ya, coba saya minta yang setuju bumi itu bulat mana? 2 orang. Pas. Yang tidak, yang setuju bahwa bumi itu datar berapa orang? Saya, Pak, kayak piring gitu loh, Pak. Ya. Bulat tapi dia datar gitu. Setengah bola, Bang. Oke. Setengah bola. Enggak, ini yang apa? Setengah bola. Ini yang pakai bandan. Oh, ini kagak jawab. Bando. Setengah bola, setengah bola. Setengah bola. Setengah bola. Oke, sekarang sebelum saya jawab, saya mendengarkan dulu dari alasan kalian masing-masing. Kenapa bilang bumi itu bulat? Dari Angie. Menurut aku bumi itu bulat karena aku percaya nggak ada manusia yang sebenarnya aku tahu nih teori-teorinya kenapa ada berapa penganut teori kenapa bumi itu datar, tapi aku percaya nggak ada manusia yang menipu satu dunia. Jadi dia jujur. Oke. Oke. Hanya seperti itu? Mm-mm. Korelasinya apa dengan bumi itu bundar? Itu kan historicalnya. Oh, aku Wajar. percaya Ini kan aja. etimologinya. Aku percaya aja sama NASA apa yang dia kasih tahu ke aku. Aku kayak oke, aku percaya sama kamu gitu. Nanti kan kalau ujung-ujungnya
dia bohong bukan salahku. Tetap salah dia yang bohong, bukan salahku yang Berarti percaya. kamu hanya mengingatkan dari yang sudah ada ya. Ya. Salah nasihat guys. Oke, berikutnya. Berikutnya Yang datar. yang datar. Matthew, Siapa? Matthew. Matthew, kamu kenapa? Jawab apa? Saya sebaliknya Pak. Saya percaya malah orang-orang di yang di global ini tuh bohong Pak. Jadi kalau bilangnya itu bulat, sebenarnya nggak mungkin. Lagi bahas bumi datar, bumi bulat, gue pusing. Lu punya teorinya gak sih? Nggak ada kan? Dia aja pusing loh. Sekolah. Anak sekolah. Itu jadi guru BP. Ada. Lapor. Lapor Pak. Apa nih kita mulai? Mulai. Tadi sih udah masuk sekolah Pak, ini udah mau pulang nih. Sayang kan kapan? 6 Desember. Kapan lah kita college lah? Ayo lah. Musik lah apa gitu. Saya ke rumah apa kita ketemu. Rumah aku lagi ini lagi renovasi. Koreno. Kita ketemu di Pikiran luar aja. jalan ini. Nah. Enggak, Main ke rumah dong. direct. Rumah. Jangan-jangan dong. nenek moyangnya ayam. Oke, gimana? Matthew silakan. Iya, Matthew jadi, silakan. Oh, iya dah. tadi tuh saya sebaliknya. Kalau saya malah percaya orang-orang yang sudah di atas bisa ngasih teori-teori itu bohong gitu. Terus Dia sebaliknya Iya. sama yang ini. dia mengatakan bahwa itu adalah bohong. Banyak konspirasi yang dibikin doang gitu, biar orang Iya. pada nggak ngerti aja gitu. Lebih make sense aja Kalau gitu yang datar, kalau kenapa kamu bilang datar tuh dari apa? Itu kan Dari, cuma dari ya, info. yang kita rasain sehari-hari aja gitu. Kan datar buminya. Lempeng jalan. Datar karena kita bisa menapaki kaki kita. Kalau bulat Iya. nggak mungkin dong karena pasti ada yang Nggak terbalik mungkin atau dong, apa kita gitu lah. pakai sesuatu yang lurus pasti agak-agak dikit lah gitu. Ya, gravitasi matahari, kamu percaya atau nggak adanya gravitasi matahari yang memutari bumi atau bumi yang memutari matahari? Wah, itu Iya. sih matahari sih yang kelilingin bumi sih pasti banget. Kalau Iya, matahari sama. yang Gue mengelilingi sepakat itu. Gue sepakat. itu jadinya. Oke. Coba yang berikutnya ada lagi? Udah cukup 2 aja. Enggak dong. Dia kan bisa sampai miring itu apa ini yang baju hitam ini? Jeksi namanya. Jeksi bilang cuma bumi itu setengah lingkaran lah. Ada Ini yang dia miring kah? yang pakai banduk Aku, setengah lingkaran. yang ngomong Ya. aku. Ya siapa? Kenapa bisa berpendapat begitu? Karena itu tadi salah satu prinsipnya sebenarnya bukan kita yang mengitari matahari atau bulan, tapi mereka yang mengitari kita gitu. Ya, jadi berbalik dengan teori yang ada ya. Iya. Ya, ini kita bahas dari ada 2, etimologi atau geografis. Mau dibahas dari sisi apa dulu? Anjay. Karena ini berbeda. Etimologi Iya. adalah tentang historical, terjadinya peradaban manusia dari peradaban ke peradaban. Mungkin dulu kita tahu namanya ada peradaban manusia pertama di dunia, ada peradaban disebut dengan dinosaurus, ada peradaban dengan makhluk-makhluk ciptaan apa yang sebelum-sebelumnya kita rasakan peradaban modern manusia. Itu dari segi etimologi. Tapi kalau dari segi geografis itu masalah letak. Di mana letak bumi berhadapan dengan beberapa planet-planet yang ada atau apapun. Nah, dari kedua itu kira-kira mau lebih dahulu etimologi atau historical tentang terjadinya peradaban dunia atau bumi, atau kita bahas dari segi geografis? Mungkin bisa etimologi dulu, Pak. Ya, etimologi dulu Pak. Silakan. Yang lain? Yang lain Sama ikut temen cewek. etimologi. Oke. Ingat, manusia yang pertama turun ke bumi itu siapa? Adam. Adam. Sepakat semuanya? Adam itu adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Sebelumnya berada di surga. Kalau kita sambungkan dengan religi, karena aku berkeyakinan Muslim, mungkin berkeyakinan yang lainnya juga mungkin memiliki sesuatu hal pengetahuan yang saat dari surga, kesendirian Adam di dalam surga akhirnya menimbulkan satu permintaan kepada Tuhan. Ya Allah, hamba tidak sanggup hidup sendiri. Walaupun semuanya serba ada kemewahan dan nikmat yang tidak boleh aku ingkari. Anjay. Sungai dengan mengalir susu yang sangat bisa aku nikmati kapanpun aku mau. Rumputan yang indah, semua pemandangan yang tidak pernah aku bayangkan tapi akhirnya terlihat dengan mata. Semuanya sudah dimanjakan. Tapi satu, aku sebagai manusia butuh teman.
Akhirnya direkomendasikan dari tulang rusuk seorang Adam, terciptalah yang bernama Siti Hawa. Makanya kalau wanita jadi tulang rusuk, laki-laki jadi tulang punggung dalam keluarga. Ini udah biasa teori ini kemudian, karena berdasarkan etimologi dan historical yang memang terjadi pada manusia peradaban sebelumnya. Oke, sampai situ. Kemudian karena sesuatu hal dia memakan buah kulbi, yang suatu yang dilarang, akhirnya diasingkan, ditergelincirkan Adam dan Hawa di dua daerah yang berbeda. Tahu di daerah mana aja atau di negara mana aja sekarang? Enggak Ada yang tahu. tahu atau enggak? Enggak. Kalau jadi Nggak ada yang negara tahu. sekarang kayak nggak tahu deh. Cikampek sama mana sih? Ini real. Itu adanya di India dan di Jeddah. Itu dua titik tempat yang dia akhirnya diturunkan. Nah, pada saat itu peradaban manusia itu memang sempat ada kekosongan setelah peradaban dari Nabi Adam dan semuanya. Terjadilah peradaban dunia dengan kekosongan. Tidak pernah ada penjelasan. Kalau kita tarik dari segi religi, maka jawabannya adalah wallahu alam bishawab. Ini kalau dari segi religi, semua hanya kekuasaan Allah yang tahu dengan segala semua ciptaan dan penciptanya. Ini dari sisi religi kan gue bilang. Dari segi etimologi dan religinya. Tapi kalau dari segi kita geografisnya ataupun etimologinya, peradabannya, setelah dunia, kita yakin akan ada peradaban manusia yang dikosongkan setelah itu, yaitu adalah peradaban-peradaban dinosaurus. Yang mungkin tahu, T-Rex, apa, dan lain-lain. Nah, peradaban-peradaban ini yang memang akhirnya menjadi ilmu pengetahuan untuk kita. Dari mana kita bisa membuktikan peradaban ini? Terbukti adanya purba-purba hasil peninggalan dari binatang-binatang yang ada. Dinosaurus, Triceratops, dan semua jenis-jenis. Ada. Itu hewan-hewan yang hidup pada zaman itu. Semua rata-rata besar-besar. Semua besar-besar. Karena pada waktu dulu manusia itu akan mengalami pengerucutan. Awalnya, gitu. iya, serius. Enggak, gue nggak pernah serius sama lu, ini gue serius kan. Manusia itu ya awalnya semuanya itu besar-besar, semuanya. Kenapa binatang itu juga besar? Karena kita juga semuanya besar. Ini nanti akan mencakup ke geografis ya, nyambung dari etimologi. Oh, jadi dulu manusia tuh nggak naik kuda tapi naik dinosaurus. Pasti. Bisa. Karena dulu jadi bareng itu gitu ada sebenarnya. regenerasi dari yang ada. Regenerasi dari yang ada. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tidak bisa dipungkiri bukti-bukti autentik dari tulang belulang yang memang telah ada. Itu ada buktinya. Karena manusia itu yang paling kita pentingkan adalah fakta. Misalnya muncul di layar kaca sebagai host, selalu mempunyai kasus hukum bermasalah dengan Orang lagi ngejelas jago-jago ya. Ini malah mau diramal, mau dipenjara. Kenapa nggak ditemuin nih ya Bentar ya. tulang manusia yang ukurannya besar gitu loh? Aku pernah dengar kayak jubah ada ditemuin jubah. Mau di lobby. Makamnya aja ada. Makamnya kan yang ada. Terus aku nggak ada yang kayak share tulang-tulang manusia yang besar gitu. Ada penemuan tulang yang besar itu. Maksud mengerti kan? Ada di Jawa. Teman-teman gue lagi spot. Guru kita lagi AFK guys. Sabar. Gurunya lagi Nggak mau apa-apa, pasang softline kan. Kita diskusi ini dulu. Gue pikir ngobrol sama lu udah pusing ya. Nggak taunya ngedengar omongan dia, gue makin pusing aja. Gue bingung. Gila. Ya ada aja Berarti teori iya. konspirasinya nggak jelas ya. Enggak serius. Kapan gini deh? Gue undang deh kapan deh kita ngobrol semua ketemu. Wih, serius teori-teori semuanya. Mau semuanya teori konspirasi apa semuanya. Tapi bisa jawab pertanyaan gue. Iya, bisa. Apa yang bisa jawab? Bisa menjadi motivator. Kenapa lumba-lumba namanya diulang? Namanya apa? Nah, lu baru tuh. Kenapa lumba-lumba namanya diulang? Kenapa lumba aja gitu? Oh my god. Kupu juga dong. Lumba itu hewan yang berasal dari negara Afrika Selatan. Awalnya Nigeria. Ghana. Gimana? Awal pertama lumba-lumba itu adalah Iceland dia. Kenapa di Iceland? Ice. Oh, Dia senang yang dingin-dingin. dingin. Pertamanya lumba itu dari kata lambo.
Mobil mewah itu udah dikata ya Iya, rumah orang ya udah ke Afrika, saat dia ke Afrika dia udah nggak lagi dipanggil Lembo, jadi Lembah. Kan orang Afrika bisa ngomong Lembah 2 kali. Nah saat dia pulang yang dia tahu adalah itu Lembah sampai ke Indonesia akhirnya dikandangin di Samudra Encok. Jadi jalan dia tuh aslinya namanya Lambo dari bahasa Lambo. Islandia bukan di Afrika. sampai kalau itu bener tuh. Aku udah mau serius loh ngedengerinnya. Ini ada lagi pertanyaan selanjutnya. Oke, ini dari eksekutif produser. Kalau laba-laba nih, ada yang nanya nih. Bang Rangga, laba-laba gimana? Perlu Benar. itu adalah sebelum ditemukannya listrik, belut listrik namanya apa? Wah, ini menarik nih. Apa listrik namanya apa? Belut listrik, Belum ditemuin listrik, itu belut listrik namanya apa? Ini teori konspirasi tingkat tinggi semua hari ini. Penemu listrik pertama kali di dunia. Tesla. Tahu dong? Oh, Tesla. Tiger Wong. Tuh. Siapa? Bener dong. Alexander Graham Bell. Telepon dong. Alexander Graham Bell telepon. Oh, telepon, maaf. Ayo, Maaf, Pak. Tesla di kolom. Siapa Penemu ya? listrik. Tesla, Nikola Tesla. Dia Alah. Siapa? Cari dulu penemu listrik. Thomas Alva Edison. Oh. Itu lampu gua Itu bukan lampu pijar. Ada. Awal pertama nemuin gardu yang akhirnya sekarang jadi genset itu orang Paris, Thomas Alva Edison. Sekarang kalau kamu ngelihat apa kayak Paris itu kalau ngelihat apa buat listrik itu Sutet. itu di Indonesia itu udah kayak mirip Paris. Menara Paris. Wah, gila bener. Karena pertama orang Prancis, Thomas Alva Edison. Temennya Dia pernah melakukan ya 9.999 kali percobaan nih si Thomas sebelum nemuin listrik. Akhirnya pas ke 1.000 kesetrum dulu. Benjamin Franklin. Itu papahnya. Bang, Benjamin zaman hidupnya udah beda bang, jauh. Benjamin Franklin itu menikah dengan Rosewood Sclambie. Jadi warga negara Prancis. Dia pindah. Benjamin itu aslinya adalah orang Yahudi, orang Yunani. Oh. Nah, tinggal di perbatasan antara Israel dan Yunani. Akhirnya dia pindah ke Prancis. Gimana Israel sama Yunani sebelah? Kan jauh. Pindah. Ini itu. Terus Jadi namanya apa? Sebelum belut listrik, sebelum listrik ditemuin. Terus belut apa Dia kan dengerin dulu belum selesai. Dia melakukan banyak percobaan. Listrik itu pertama kali itu sebenarnya orang itu menggambar hanya goresan. Iya, terus Katanya kalau kamu ngelis. list oke. Kata dasarnya listrik. trik itu cara. Oke. Trik itu cara. Nah, akhirnya dari yang dia udah list, kemudian juga dia kemudian memiliki trik atau cara, nama udah ada, listrik. Belut listrik itu dulu namanya bukan belut listrik. Apa? Mawa. Ya, coba lu tanya ke orang-orang. Kalau emaknya belut siapa? Moa. Yang ada kupingnya kan? Iya, yang ada kupingnya. Emaknya belut itu Moa. Moa Bapaknya? itu aslinya sebenarnya dari jajaran Amazon. Nama gue udah dipanggil dulu ya, kayak Iya enggak? Belum. kenapa mau? Nah, jadi begitu teori konspirasi belut. Sebelum ditemuin listrik namanya belut apa ya? Gila masih rapi. Belut belum bayar listrik. Nah, Belut belum bayar jadi listrik. teori konspirasinya Pak. Sebelum ditemukan listrik Pak, belut listrik namanya apa ya Pak? Siapa lagi nih? Terus penemu jam itu ditemuinnya jam berapa? Nah itu, dia Nih, bisa jawab. ini ada pertanyaan lagi satu. Ada penemu jam. Pertama kali jam ditemuin tuh jam berapa ya? jam itu pertama kali ditemukannya itu jam 6. Tepatnya di kota atau negara sekarang Switzerland. Makanya segala orang belanja jam itu adanya di Switzerland. Yang menemukan adalah Swiss